IHSG itu penumpang IHSG itu pada rontok jadinya IHSG kayak astagfirullahaladzim sewak. Ode. Oke. Tapi keren sih, keren keren. Hmm. Iya, Wis, yuk tak mulai ya. Aku kan kemarin baru baru engeh juga, baru diskus sama teman-teman ya di grup sebelah lah, tanya-tanya masalah market bahwa memang saat ini ya, saat ini tuh masih banyak keraguan. Ini nanti bakal pullback gak sih? Sehebat apa atau sekuat apa besok announce dari Iya. Pak Purbaya ya. Yang jelas kan alhamdulillah kita gapnya udah ditutup, udah dilebihin utangnya malah pembayarannya udah dilebihin, jadi nggak begitu gimana-gimana. Yang jelas aku mau screening beberapa saham sing kemarin jadi banyak pantauan terus pergerakannya enak. Alah, kenapa ini putus lagi ya? Nah, aku tuh gini, kayak kayak kemarin ya, aku sempat beberapa kali melihat saham-saham yang waktu IHSG sangat drop banget. Tapi kayak kamu, Zul, Kak Butika pun juga memperhatikan bahwa ada saham-saham yang tidak kebanting kan waktu IHSG merah sampai dalam seperti ini. Contoh kayak apa ya? Saya nggak tahu, bukain chart satu lagi deh buat pindah-pindah. Kayak dada. Enggak lah, yang lebih tepatnya kayak ASPR kemarin ya. Heeh. ASPR kan baru baru ARB 3 hari kemarin ya. Sedangkan waktu IHSG drop-dropnya tuh dia nggak ARB sama sekali, dia nggak koreksi sama sekali, dia naik 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 bagus banget ASPR tuh. Dia kayak melawan hukum alam ya. Tapi aku percaya bahwa ketidaktahuan retail kadang seperti ini bisa menjadi trap, ya, bisa menjadi trap atau jebakan para market maker untuk ngebuang barang. Ya hasilnya kelihatan kan, maksudnya akhirnya setelah setelah marketnya pullback malah ASPR-nya ya dibanting kan 3 hari kebelakangan. Nah, terus jadi kenapa saya nggak nggak pernah memantau sebuah saham ketika IHSG merah dia arah sendiri itu malah saya hindari. Itu rata-rata kebiasaan market itu sering menjadi exit liquidity. Itu sering banget dapat kayak gitu. Makanya kalau ada yang bilang, wih gila, saham ini nih anti tahan badai, anti anti junam atau apa. Kalian nggak tahu bahwa itu kalau kalian ikut antri, misal kalian percaya bahwa MA5, MA10, MA20 bisa jadi patokan, itu salah besar karena justru ketika optimisme itu muncul, ya disitulah trap atau jebakan-jebakan itu akan digunakan oleh market maker untuk exit. Contohnya SPR ini, kemarin saya tuh sempat lihat loh, waktu mau double bottom di atas di 520-an itu, waktu di arah itu bidnya tebel banget sampai sekitar 1,5 juta lot. Karena mereka merasa optimis bahwa besok SPR akan running-running terus. Dan bener kan, sore harinya itu dibanting loh. Langsung minus 30% itu yang dikunci di sini. Nah, akhirnya hari keduanya dikunci lagi minus 14%. Nah, hari ketiganya dikunci lagi dia. Itu saya sering ketemu seperti ini. Makanya nggak pernah menyarankan kalau IHSG memang sedang bearish trend, malah hindari saham-saham yang sedang arah atau dimainkan atau digerakkan tuh jangan pernah ikuti, kecuali kalau kamu mau nyopet silakan. Kalau dia belum sampai di resistnya sih silakan ya.
Kalau momen-momen kayak gini nih, waktu di sini itu boleh. Kalau ada pantulan kamu mau nyopet-nyopet, cari 5-10% nggak apa-apa. Kalau saya tahu aku nggak pernah. Karena sering banget aku ketemu trap kayak gini. Nah. Bahkan seperti Hengki, seperti Aha pun, seperti Michael Yo, kemarin sama kok sama kayak saya waktu dia main di mereka kan kemarin di sini kena semua itu di 442. Mereka klarifikasi kok di Instagram di Dewa. Mereka tuh pada kena di sini. Hmm. Nah, di sini sama kayak saya. Saya tuh entry di rejected closing ini loh kemarin di 443. Circle cenah. Karena saya merasa bahwa dia dari MA 200-nya udah di reject kan. Kemungkinan dia hijau. Itu itu kebiasaan saya karena dia sudah di MA besar. Ternyata market berkata lain. Lah itu loh maksudnya. Saya masih percaya bahwa teknikal saya itu eh, masih presisi. Kekalahan saya hanyalah adanya di news. Dah itu toh. Karena mau bagaimanapun bottom fishing itu kekuatan terbaiknya ya di MA besarnya dia. Tapi jeleknya karena memang kepercayaan investor dan momen-momen kayak gini dimanfaatkan market maker buat cari barang lebih ya. Kalau teman saya bilang ini bukan bearish trend tapi ini adalah markdown price ya. Jadi seperti harganya mau diturunkan dulu, market maker kepingin harga barang lebih murah dan kenyataannya bener kan diturunkan sampai ke sini dia langsung reject bikin apa bikin bullish tapi tidak jadi engulfing ya karena akhirnya dia koreksi ke bawah. Saya berharapnya kalau Dewa engulfing kemarin, wah itu tren up-nya bakal kuat banget. Tapi kembali lagi mereka semua kita semua masih meraba-raba arah market apakah ini eh, hammer hammer benar-benar perubahan reversal trend atau hanya sebagai hammer trap gitu loh. Jadi masih ambigu lah. Cuman optimisme kemarin melihat bahwa volumenya ternyata baru dimasukkan sore hari agar minggu depan kita bisa ya cari-cari cuan-cuan dikit lah dari itu. Pokoknya dalam seminggu ke depan apalagi ada Rabu sama Kamis libur tuh, paling enggak dari Dewanya biar konsolidasi area ke MA 20 atau MA 10 dulu balik modal BEP saya keluar dulu nanti posisi lagi seperti itu. Nah, ini yang dinamakan institutional trapping itu ya seperti ini. Kadang yang kamu merasa ini sudah jadi support kuat, ada MA besar, dia diturunkan lagi, dia punya kepentingan lebih. Jadi kemarin tuh banyak yang membahas bahwa eh, ini memang ulah ulah Amerika, gitu. Ulah Amerika yang memang hanya sebuah konspirasi gonjang-ganjing aja ya. Konspirasi. Jadi bilang kita kita pakai nalar 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 munafik sedikit lah. Misal kita bertiga nih apa kong kali kong. Misal saat ini Presiden Amerika itu Zulfa, saya adalah fund manager kepala fund manager JP Morgan pemegang kuasa uang terbesar di dunia. Butika adalah kepala fund manajernya BlackRock. Dengan adanya news jelek, saya dan Butika itu suka membidik saham-saham yang punya corporate action yang bagus. Saya tahu kok itu perusahaan itu nggak bangkrut, mau profitable kok. Tapi dengan adanya news jelek, perang dan lain-lain, terus ketidakpercayaan masyarakat atas governmentnya sendiri itu eh, jadi jadi alasan logis untuk saya menurunkan harga, bukan saya membuang barang. Beda nggak? Kalian pernah sadar nggak bahwa contoh sederhana bumi, bumi waktu dari 400-an yang teman-teman kita banyak yang kena trap di situ ya. Waktu dia dibuang jadi bearish market, kalian pernah sadar nggak bahwa bid overnya itu setiap tick pasti isinya jutaan? Kalian sadar nggak? Sadar ya?
pernah ngeh ya maksudnya walaupun eh, itu adalah bearish trap atau buangan untuk menjadi bearish tren bearish, tapi optimisme masyarakat terhadap bumi itu masih gede, makanya masih banyak yang berani nampung walaupun ternyata market maker itu mau buang barang dulu. Selain profitable dia ambil profitable, ambil di bawah dari bottoming pertama ya, tak buka dulu deh bumi. Nah, anggap saja deh gini deh. Waktu terjadinya bearish market pertama di sini, nih, ini kan trennya udah patah tuh, udah turun kan. Anggaplah dia mau membuat siklus buat punya target tinggi, tapi barangnya itu kurang. Banyak banyak apa sih isu-isu atau apapun yang bilang kak, oh Cengdong jualan waktu ini kan seperti itu. Nah, yang punya institusi-institusi besar pasti pada buang di sini dulu. Dengan adanya berita Cengdong buang barang atau apa. Dikarenakan alasannya sederhana, karena dia sudah ambil dari sini, gitu loh. Dia sudah ngerek harga dari sini, dia sudah ngumpulin barang lama banget kan ya, yang ngumpulin barang lama-lama dari sini sampai sini. Nah, yang sudah kenyang tuh ngumpulin barang sampai sini, dia dibuang. Nah, tapi saat market sehat, dia mau diberiskan seperti apapun, bid offernya itu masih liquid gitu loh, gede. Beda dengan momen-momen ketika berada di area sini. Ketika sudah tidak ada kepercayaan market atas government, kemarin dibuang, dropnya itu cepat banget. Karena apa? Likuiditas yang nampung itu nggak ada, karena nggak mampu menampung buangan asing. Dan kenyataannya kalau kamu buka Broksumnya dari tanggal 16 sampai sekarang, sampai kemarin, 16 Mei, ya. Sorry, 16 April ya, 1 bulan itu ya. Coba kamu lihat deh siapa yang nampung barang paling banyak itu siapa? Dari 16 April Mm-mm. sampai sekarang. Sampai sekarang. Sampai kemarin, kemarin hari apa sebelum sebelum hijau, sebelum sampai tanggal 21 Mei. Siapa yang XL. XL paling banyak. di bawahnya? ZT, kemudian SS. Bumi. Ih, gak percaya banget sih, astagfirullahaladzim. Iya sih, toh aku juga pengen lihat. Alah, ini kenapa sih? Sialan banget ini Stockbit. Kenapa aku ditendang terus? Loh, kamu gak install di perangkatmu toh itu? Tak Harus pakai. install. Tak install, aku install. Aku gak pernah ketendang-tendang tuh. Aduh, payah, 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 payah ini payah, payah, payah. Udahlah, aku percaya dulu aja deh. Saya tak kasih lihat. Ntar, tak buka WA dulu. Arirang. Tak kirim chat aja yuk, Kak. Papa, oke. Chat mana? Chat ini apa? Chat WA. Oke, di private toh. Oh. Jelas nggak sih? Jelas dong harusnya. Nah, kelihatan kan siapa yang akumulasi paling banyak itu selain retail itu. ZP sama CC. Kamu tahu ZW itu siapa? Tahu lah. Siapa? Maybank. Iya, itu brokernya siapa? Nggak ngerti.
ZP itu broker zombinya punyanya Salim ya. Kalau Ya, CC? CC kan mandiri. CC Ya, mah, ya tahu. CC Maksudnya, mah bisa jadi siapa saja. ZP, ZPRX itu brokernya Salim. Jadi dia ngumpulin barang ketika beris itu kan gede banget toh. Mana frekuensinya cuma kecil kan. 28.000 kali transaksi toh. Jadi dia tuh nampung-nampungin terus di harga murahnya dia. AVG-nya dia aja 208. Sekarang masih minus toh. eh Makanya berarti berarti itu sebenarnya ya walaupun nggak bisa disamain ya. eh, Mereka-mereka itu ya kayak JP Morgan, kayak broker-broker asing, dia tuh sehari buang, sehari buang, sehari mungut itu nurunin AVG mereka kan, average mereka bisa, kan. bisa. Jadi dengan tujuan memarkdown harga untuk mengambil barang lebih Mm. lebih gede dengan average bawah. Nah, itu tujuan-tujuan busuknya mereka tuh kayak gitu ya mau gimana lagi. Memang kondisi IHSG kayak gini ditambah governmentnya yang sangat jelek, punya mulut presidennya seperti itu, mereka punya alasan yang bagus untuk menurunkan harga gitu loh. Jadi ya mau nggak mau ya memang seperti itu keadaannya ya. Tapi ini loh, aku ngelihat ya misal kayak eh, di beberapa hari terakhir kayak misal anggap aja Mina yang ngumpulin barang itu kayak CC terus ZP misal aja ya terus di BMR itu siapa yang ngumpulin tuh kayak JP Morgan dia gencar banget tiap hari ngumpulin selama Mei ini dia ngumpulin ya berarti kan sebenarnya masih bagus-bagus aja saham-saham Indonesia untuk di hold kan. Iya, kan aku kan memang bilang kenyataannya market kita itu kan sehat-sehat aja. Yang jelek itu mulutnya para government gitu loh. Mereka bikin kebijakan itu yang ya sama-sama lah Yul, kita sebagai investor masa kita dirugikan kan? Aku sudah bilang berkali-kali bahwa cerminan kesehatan fiskal Indonesia itu kelihatan dari indeks harga saham gabungannya. Kalau Kalau saham imbal hasil, kalau instrumen investasi imbal hasilnya aja sehat, otomatis dari sektor realnya itu kan juga sehat toh. Mereka yakin, loh sektor realnya aja menguntungkan, berarti aku harus mengambil dari cara membeli saham, yaitu dia sektor imbal hasil. Kalau realnya menghasilkan, imbal hasilnya juga pasti menghasilkan kan apa? Mereka juga dapat dividen, mereka juga dapat capital gain, gitu loh maksudku. Nah, Ya itu yang pengen tak omongin tapi nggak bisa bahasanya. Nah, itu memang ya memang nyata. Aku paham. Makanya aku pun juga dijelaskan seperti itu gitu loh. Memang memang market kita itu baik-baik saja. Cuman ini adalah momentum untuk sedang dibuang. Dan itu kesempatan bagi mereka yang punya harga-harga, sorry, mereka yang punya uang gede itu buat memarkdown dulu harganya. Mereka pun saya yakin kok, mereka pun punya juga juga masih punya barang dengan averaging tinggi. Makanya mereka diturunkan dulu buat nambah lot bareng, kayak mereka beli lagi. Kenyataannya Bumi dan Dewa juga nggak didewa kan dari MSCI gitu loh. Nggak. Nah, makanya saya eh, kemarin pun saya nggak pernah takut bahwa kamu mau menurunkan Bumi sampai 100 pun saya nggak bingung karena saya tahu kamu punya maksud dan tujuan di situ. Cuman kekalahan saya adalah kurangnya fresh. News. Bukan news, kurangnya fresh money saya buat nambah barang. Kekalahan saya kan cuma di situ. Saya mengakui bahwa saya sebenarnya sih saya tidak salah posisi. Posisi saya benar waktu masuk. Cuman karena kamu punya tujuan dan maksud yang besar di situ, kamu memarkdown dulu harganya sebelum kamu markup lagi nanti setelah news-news itu bagus itu keluar. Mereka tuh pandai ya. Musuh kita itu bukan orang ecek-ecek macam kamu bermusuhan sama Risma itu enggak. Kalian tuh musuhnya orang-orang jago yang ngerti hitung-hitungan gitu loh. Eh, Makanya le- Lebih kayak disepil sama admin dunia sih. iya betul. Makanya mereka yang beruang besar tuh kemarin pun bahkan teman-teman saya yang sudah sepuh pun bilang gitu. Udahlah kita memang kalah posisinya karena mau gimana lagi kita itu bergerak mengikuti market karena sedangkan mereka bergerak mengatur marketnya gitu loh. Ya kan kita kalahnya di situ lah. Ya wis lah.
Yang penting nanti ketika nanti pullback dan kita tahu saham-saham komoditas ini bakal sehat, eh, tergantung nanti pemerintah membuat kebijakan seperti apa, ya kita ikuti. Yang penting trennya itu masih sehat, gitulah, tidak sakit. Nah, akhirnya seperti itulah. Makanya saya benar-benar ya wis, karena saya kena trap di Bumi dan Dewa tak biarin. Nah, kemarin ada fresh manis dikit tak tembakin di padi kan. Lumayan tuh. Dapat harga 86, sekarang sudah 89 padinya. Padinya. Berarti besok kalau masuk padi nggak apa-apa dong. Gak apa-apa, gak apa-apa. Aku bingung masuk padi apa masuk Loh, ini lo lihat aja, Jul. bumi Nih, ya. nih. Oh, nih RSI-nya, nih, stokasiknya nih. Sudah Bumi gue. apa padi nih besok? Dua-duanya ah. Loh, silahkan. Hihi. Semuanya Ih, bagus kok. Kalau dua kamu lot mau bilang. kamu mau masuk padi, oke. Masuk bumi, oke. Aku nggak akan. Itu average-nya si ZP 179. Kemarin berapa ZP akumulasinya? ZP Yang itu kemarin doang kok. akumnya Kemarin doang pas hijau aja. Averaging daily-nya berapa? averaging daily. Lihatnya daily aja. Ya, ya kan? ZP kemarin buang malah. ZP kemarin doang. Oh, enggak nih, 2 juta lot 22 Mei ya apa 21? 41B 169 deh dia kemarin average-nya. Kalau kalau 21 Mei itu ZP itu ini 72 M, average-nya 165. Nah, kan? Terus kalau hari kemarin yang 22 Mei dia buang bareng 24 M. Di 169. Itu lihatnya gimana sih kok beda? Butika cantik. Itu tuh Nek beda hari. Nek di foto beda deh. Beda hari Butika. Lihatnya Tanggal gimana? 21 sama tanggal 22. 21, 22. 21 kan dia mengutin barang tuh si ZP. Udahlah, ya kita kita bahas hari kemarin aja lah. Kelihatannya kan sudah juga bagus toh, maksudnya stokastiknya sudah golden cross, MACD-nya tinggal mengikuti, belum belum terlalu overland. Volumenya pun kemarin juga volume testing kan, mereka volumenya masih kecil karena masih menguji marketnya kan. Kalau Senin harapannya bagus. Nah, penantiannya besok tanggal 29. Ada sesuatu dari Pak Sufmi Dasko ya, soal market kita nanti. Karena ada berita apa nanti kita ngikuti Itu aja. sebenarnya jadi nggak sih yang satu pintu itu Jadi cuma tanggal Erlangga tuh agak aneh ya. Nggak sepaham dengan Danantara, aku juga nggak tahu. aku aku di ngerti saham itu tuh eh, anggap aja pukul 19.00 ya. Itu tuh posting mulai tanggal 1 Januari 2027. Tiba-tiba 15 kemudian postingan tersebut hilang. Jadinya tetap 1 Juni gitu. Ya, Nah, itu tuh ini nggak jelas gitu loh, apa namanya, kepastian hukumnya ki banyak gitu loh. ya Jadinya kan wis lah. Wis itu nggak usah dipikir lah, di skip aja nggak apa-apa. tapi itu bikin Nggak jelek tau sumpah. Nah, yang meh tak ajarkan malam ini adalah kita bermain cara menentukan pattern ya. Nah, kan saya sudah sering bilang bahwa kalian juga sudah pinter ya bahwa penjelasan saya yang lalu soal time frame sudah pada fasih ya. Oke, saya bilang sudah pada fasih ya. Jadi saya ulangi lagi, saya ulangi lagi. Di dalam satu di dalam time frame 1 bulan, satu satu mandek. Nah, di dalam time frame 1 bulan, berarti kan 1 bulan ini membentuk satu candle ini ya Julia, ya enggak? Iya, Nah, betul. di dalam satu candle ini ada berapa? Di dalam satu candle bulanan itu ada berapa candle mingguan? 4. Oke, deal ya. Berarti
di dalam 1 bulan itu ada berapa candle harian? 20. Oke, berarti sudah pada pinter ya, cakep ya. Oke ya, kita sepaham dulu. Oke, lalu kita geser. Berarti inti dari pemahaman ini adalah di dalam 1 bulan itu akan terbentuk berbagai macam kegiatan dalam 20 hari. Karena kita apa menelaahnya menggunakan prinsip yang lebih luas yaitu daily. Ya enggak? Berarti dalam Mm-mm. dalam 1 bulan itu bisa aja terbentuk pattern bullish penan, terus double top atau inverted head and shoulder atau head and shoulder atau bullish flag atau apapun itulah whatever ya. Di dalam 1 bulan itu bisa terjadi berbagai macam pattern, betul nggak? Karena di dalam 1 bulan itu ada 20 candle konsonan yang Ya, terbentuk. betul. Oke ya, sepakat ya. Nah, lalu saya mau mengecilkan time frame-nya itu. Nah, di weekly berarti dalam 1 week itu ada berapa candle daily? 5. Oke, sepakat. Kita paham ya. Berarti dalam satu candle weekly itu terbentuk atas 5 hari transaksi dagang. Karena kita Mm-mm. memperkecil menggunakan pemahaman daily. Nah, lalu kita pecah lagi tuh. Nah, di dalam satu daily itu jelas ada empat, ada 2 candle 4H. Betul ya? Mm-mm. Lalu di dalam satu candle daily itu ada 7 candle 1H. Karena bursa Mm-mm. kita 7 jam. Ada istirahatnya 1 jam. Nah, Ya, dalam 1 hari itu kan perdagangannya menggunakan time frame yang lebih kecil-kecil dan kecil lagi yaitu 1 menit. Ya enggak? Dalam ya. dalam 1 hari itu mungkin kamu ya kita awang-awang aja deh kita pakai metode sembarangan. Misal dalam 1 hari itu terbentuklah 50 candle 1 menit. Misal aja ya. Nah, di dalam 1 hari itu 50 candle itu membentuk pattern apa gitu loh. Mm-mm. Itu nanti kita bisa bedah lagi. Bedahnya menggunakan apa? Ya menggunakan time frame 1 menit. Mm-mm. Betul nggak? Ya karena kan di dalam 1 hari seperti ini. Kemarin tanggal 22 kan berarti range-nya adalah seperti ini dari tanggal 22 jam 9.00 dari sini sampai ke sini Mm-mm. itu tercipta 258 bar. 6 jam 48 menit. Nah, ini kan Mm-mm. contoh. Ya enggak? Betul kan? Nah, cuman kalau untuk menelisik banyaknya pattern itu kalau menggunakan time frame 1 menit itu terlalu terlalu noise, terlalu bising banget ya. Banyak kan pergerakannya satu 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 gini. Cuman dalam dalam 1 hari transaksi dagang kemarin tanggal 22 padi itu sudah menunjukkan volatilitas support dan resistnya kan kamu bisa melihat toh. Nih, di sini di area sini padi itu membentuk supportnya dan di sini padi itu membentuk resistnya. Ya enggak? Ini Iya. ini adalah sehari transaksi menggunakan time frame 1 menit. Tapi kalau kamu mau membaca ini kan, aduh, patternnya kok membingungkan ya, terlalu banyak candle, terus gambarnya juga noise banget, terlalu ramai atau apa. Kamu gedein time frame-nya sampai Jadi itu 45. enggak, jangan tinggi-tinggi melompatnya, pelan-pelan. Dari Oh, 1 kamu naik ke 3 dulu. Jangan tiba-tiba 1 kamu naik ke 45. Itu noise-nya apa nggak nyambung laggingnya nggak fasenya. nyambung, terlalu gede. Pelan-pelan naik 1 tingkat dulu. Sama halnya ketika Zulfa biasanya melihat time frame daily untuk menentukan point entry, tapi kan pasti Zulfa juga menentukan arah trennya menggunakan weekly dan monthly kan. Ya enggak, Mm-mm. weekly-nya itu masih naik apa udah turun. Mm-mm. Siapa tahu hari ini satu candle daily ini hijau, tapi di weekly-nya itu dia hanyalah rejected biasa. Karena trennya masih menunjukkan tren bearish.
belum menunjukkan tren bullish, belum atau pembalikan reversal. Makanya ketika kamu mau entry apapun di dalam time frame daily, kamu cek dulu tuh weekly-nya. Oh, weekly-nya udah ada pembalikan belum ya? Weekly-nya udah mau uptrend belum? Kalau masih bearish, oh berarti ini adalah bullish trap atau kenaikan trap aja. Aku berarti jangan masuk dulu kan seperti itu. Makanya ketika kamu mau melihat atau mau masuk ke sebuah emiten, selain kamu mengenal bagaimana cara market maker-nya bermain, kamu juga harus mengetahui tren-tren dari setiap time frame-nya dia. Semakin kecil time frame-nya, maka noise-nya semakin besar, kebisingannya semakin besar tuh candle-nya, karena pergerakannya volatile banget. Yo, nah jadi kayak saya seperti ini. Kalau saya membesarkan time frame-nya hanya untuk tanggal 22 kemarin di saham padi, kamu melihat ini pergerakannya kok eh, hanya di sini-sini aja ya. Ya enggak, Zul? Mm-mm. Nah, tapi kalau kamu melihat lebih besar menggunakan time frame 3 menit, nih kamu lihat nih. Oh, dia sudah mulai mau reversal. Karena apa? Setelah downtrend-nya selesai, dia sudah berhasil menembus MA 200-nya di time frame 3 menit. Ya enggak? Kelihatan tuh kalau kamu memperbesar pandanganmu. Biciul. Nah, itu loh maksudku. Dalam trading, kamu jangan terlalu sempit pandanganmu. Hanya menggunakan apa yang kamu lihat hari ini. Saya selalu mengajarkan MA, indikator lagging, atau histori. Itu gunanya gitu. Untuk melihat masa lalunya. Oh, masa lalunya itu Masa dia lalu. dari bearish, dia mau berubah arah atau divergence, ya, atau reversal untuk memulai tren baru, yaitu bullish. Konsolidasinya apa? Ketika MA besarnya sudah dipotong semua oleh MA yang lebih kecil. Nih seperti ini. Kelihatan toh? MA 200-nya ungu nih. Dia sudah Mm-mm. mulai dipotong semua kan? Ya, Mulai kembali betul. mulai kembali ke kodratnya bahwa MA 200 yang baik itu adalah MA 200 yang Di berada di bawah. bawah semua MA-MA kecil. Nah, kan sudah pada pinter tuh. Jadi kan kamu sudah bisa pinter cepat menilai market. Wah, ini padi 3 menitnya sudah mulai bullish. Kamu gedein lagi ke 5 menit. Hmm. Nah, beda kan? Nih 3 menit, MA 200-nya udah di bawah. Dia lebih noise. Tapi ketika kamu membuka 5 menit, kamu bisa melihat 5 menitnya, MA 200-nya masih di atas. Berarti, berarti apa, Zul? Posisi price closing-nya nih, kamu lihat. MA 200-nya di 90, Disundul. price close-nya di 89. Ya enggak? Ya. Tut, berarti kuncimu untuk besok itu apa di padi? Saya tanya dulu. Kunci Kuncimu apa? untuk masuk padi bagaimana cara strateginya? Berarti dilihat dulu itu. Aku sih Ih, kalau mau entry itu konyol sih. Lihat ini. jangan konyol, kamu nanti rugi terus. Kamu harus punya keyakinan, kamu harus punya setup atau keyakinan. Jadi gini aja, ini menggunakan intrik saya dulu aja ya. Terserah nanti kamu mau masuknya bagaimana. Kalau saya melihat padi menggunakan time frame 5 dulu yang paling noise di antara time frame yang lebih besar, saya pasti bilang gini, oh closingnya masih berada di bawah MA 200. Ah, Betul nggak? iya. Berarti tujuan saya adalah kalau saya besok masuk langsung di harga 89, saya harus jaga-jaga. Kalau di 90 dia nggak bisa dijebol, maka saya harus cut loss dulu dan nunggu di MA 100-nya di 85. Tapi kalau kamu mau wait and see dulu melihat pergerakan market, kalau saya melihat posisinya padi di time frame 5 berada di resistnya, ya toh berada di resistnya nih. Maka saya lebih baik menunggu dia validasi Hmm. breakout, lalu dia membuat tren dan dia koreksi dulu, baru saya masuk. Itu namanya retracement of RBS. Mm-mm. Jadi Become dia kan support. retrace dulu di support kuatnya, baru dia nanti mantul naik lagi. Atau kalau dia besok di 90 nggak kuat ngebreak,
Saya tunggu di MA 100-nya atau MA 50 di sekitar 80 ya. 87 dan 85. Oh, Ini loh MA-nya kan kelihatan tuh ada angka-angka di sini tuh. iya iya. Ya. Jadi Itu gitu. berarti pakainya ini ya. Kalau mau masuk tuh pakainya tetap TF 5 menit ya. Tergantung. Karena time frame kecil itu kan noise banget ya. Bisa jadi kamu bisa mengetahui dulu bahwa besok itu akan hijau atau enggak itu menggunakan time frame 5 menit. Betul. Kalau saya biasanya nih kalau saya mau nyopet ya, saya tuh selalu cek time frame 15 menitnya untuk menentukan tren. Ya, saya cek noise-nya nih. Mm-mm. Kita kembali lagi ke pelajaran tempo dulu. Semua konsolidasi area market itu pasti membentuk pattern apa? IH, IHOPO. NS. Kok IHNS? Apa? Saya ulangi lagi. Ini pelajaran tempo lalu. Tempo dulu. Ya, BH segede sebelah. bukan BHK di sebelah. Setiap market itu selalu membentuk konsolidasi dan membentuk sebuah pattern dengan nama Nggak tahu. ini loh kursorku Reverse. bergerak. Kursorku udah Oh, bergerak. Ini membentuk ini pattern apa? cangkir Nah, cup. And and handles. handle. Semua konsolidasi itu pasti membentuk cup ini. Kalau kamu bearish trend, low pasti bikin lower low. Jadi cup, lower low lagi. Ya enggak? Nah, ketika marketnya itu berubah ya menjadi konsolidasi area ya, dia kan pasti membentuk low, kan low lagi. Eh, Mm-mm. ini mas. Ah elah, pensilnya mana sih? Nah, dia pasti bikin low, gitu. Bukan low, dia pasti bikin cup. Nah, cupnya di pattern reversal itu kan pasti dia dia akan membuat apa ini kan neck ya leher neck ya bikin cup jebol lari ya enggak Iya. jadi di time frame kecil kamu selalu pantau ketika dia bottoming dia bikin cup enggak cupnya itu ketemunya apa ya dari resist ke resist kamu tarik tuh garis wah ini resistnya ketemu nih di sini nanti saya akan kode di grup bahwa cek emiten ini time frame 15 sudah bikin cup bikin pattern bikin setup aku bilang gitu aja kalian kamu lihat oh udah bikin cup dia bikin cup lagi dia tinggal tembus ini aja nah di time frame 15 berarti apa dia berada di resistnya tuh di RBS-nya nih dia sudah Mm-mm. jebol kan berarti tujuannya pertama nanti setelah 89 dia ke 95 dia Itu. harus break break 95 tuh Oke oke. oke ya di Itu dalam 95 kenapa time frame-nya 15 menit break 95? loh lah ini kan kamu lihat oh ada MA 100 di sini Maksudnya kenapa time frame-nya pakai yang 15? Kan kalau misalnya kita Kan pakai kita time frame melihat yang market kan. beda, gini pasti loh beda Butika kok lagi kan. Butika kok masih belum paham toh gini loh tak ulangi lagi Butika kok pertanyaan ini agak-agak konyol kalau Butika masih tanya ini ya kenapa Mas kamu pakai time frame 15 kenapa kamu nggak pakai time frame daily Mm. sekarang gini kalau aku pakai time frame daily kamu tahu nggak entry point-nya di mana di padi ayo kamu menggunakan time frame daily, kamu bisa tahu nggak kamu entry kalau dia nggak jalan, kamu tahu nggak cut loss-nya paling kuat di mana? Support-nya. Nggak kelihatan kan? Kan kamu hanya mau mengerjakan satu hari.
Kalau satu hari itu kalau dipecah itu kan menjadi 15 menitnya ada berapa candle tuh. Nah itu loh maksudku. Kalau secara daily kamu nggak tahu dan bingung bagaimana caranya kamu entry, kamu buka time frame yang lebih kecil, 15 dulu yang paling gampang. Karena di dalam satu hari itu ada berapa candle. Bukan kenapa aku menggunakan time frame daily. Eh, bukan kenapa aku menggunakan time frame Iya. 15. Aku menggunakan time frame 15 untuk menentukan bagaimana aku entry dan bagaimana aku cut loss. Kalau aku menggunakan time frame daily, aku nggak tahu aku harus entry di mana dan cut loss-nya di mana. Itu loh. Karena kan candle ini kan baru satu candle hijau aja. Belum ada pattern atau apapun. Sama halnya ketika kamu pakai pattern cup. Kamu kan tahu nih, ini ada cup ya. Berarti kan kamu di sini tahu di sini ada resist, di sini ada resist, di sini ada resist. Ya enggak? Nih, ini kan kalau kamu pakai time frame daily, kamu tahu ada gambar itu. Ini di sini resist, kamu di sini resist, kamu tahu. Oh, 142 itu resist. Sedangkan 94 itu adalah supportnya. Kelihatan kan kalau kamu bikin time frame daily. Tapi laggingnya terlalu panjang. Kamu harus menunggu berapa hari nih untuk dia menuju supportnya. Betul nggak? Masih masih Iya, masih bingung nggak? dikit. Duh, gini loh. Ya, aku bingung jelas ini ketika ya. Perasaan tadi agak gampang loh. Eh, gini. Dalam satu hari Butika bekerja, wis. Kita pakai analogi gampang. Kegiatan apa saja yang Butika lakukan di kantornya Butika? Halo, Butika. Ya, Saya tanya ke Butika. iya ya, Dalam bangun tidur, mandi, berangkat ke kantor. bangun Yang itu yang tidur, waktu itu kamu bilang. terus mandi, berangkat ke kantor. Nah, di dalam kesehariannya Butika itu ada yang namanya time frame Hmm, atau waktu berjalan, ya enggak? Betul? ya, Anggaplah ketika Butika memulai sebuah hari, supportnya Butika itu adalah mandi di pagi hari, berarti jam 6. Ya enggak? Jam 6 kan berarti time frame-nya satu jam tuh. Jam 6 pagi itu adalah supportnya Butika untuk mandi. Lalu berjalan waktu Butika sarapan, aktivitas bergerak tuh, energinya energinya digunakan pelan-pelan. Set ya, naik sampai jam eh, sampai ke jam 12 siang ya. Butika punya histori kegiatan satu hari. Oke ya. Terus Butika makan, melayani pasien, bla 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 bla, konsultasi sampai capek ya. Time frame-nya kan naik tuh. Kita berbalik ya. Gimana sih? Pokoknya Butika menjalani hari lah waktu itu. Jalan. Butika semangat waktu pertama kali. Set, naik sampai siang hari. Butika berada di ujung posisi emosionalnya. Butika di ujung emosi emosionalnya. Sebagai contoh dengan menggunakan gambar ya. Eh, ini saya kasih contoh. Di sini nih yang hijau nih. Ini adalah Butika ketika jam 6 pagi mandi. Ya enggak? Jam 6 pagi mandi. Butika melakukan aktivitas nih, bergerak, ada candle history, ada historinya, tergambarkan sebagai candle. Makan, Butika makan, terus Butika pamitan sama keluarga, jalan ke kantor. Nah, jadi satu candle. Terus
di sini ada candle lagi. Butika ketemu pasien tuh, ada historinya, bla 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 terekap. Beberapa jam kemudian pasien baru datang. Terus Butika ngobrol-ngobrol sama teman-teman di tempatnya Butika bekerja, ya enggak? Iya. Ter Terekat lagi tuh histori. Sampai ketemulah jam 12 siang di sini. Di sini jam 12 siang. Ya enggak? Berarti dari sini ke sini itu adalah histori setengah harinya Butika. Betul? Oke. Oke, ya. Kalau Butika melihat menggunakan candle daily, Butika melihat kan, oh ini historinya Butika. Kelihatan ada satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan kegiatan. Oke, kelihatan. Lalu ketika di puncak hari, Iya. semangatnya Butika turun karena sudah siang, capek. Nah, di jam 12 siang, Butika crowded tuh, oh banyak pasien, bla 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 sampai merah, sampai pusing, ya enggak? Terus tambah lagi, oh pasien bertambah lagi, terus ditambah, oh ada orang yang bikin kesalahan, obatnya kurang, bla 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 bla. Wes, akhirnya Butika capek, Butika jamnya sudah selesai, 2 jam Butika pulang. Butika balik pulang ke rumah lalu mandi lagi. Ketemulah di supportnya Butika. Ini adalah mandi dan mandinya Butika dalam 1 hari. Hmm. Ini adalah memorisnya Butika dalam 1 hari. Nah, tapi kalau itu disimpan dan direcord, ya, disimpan dan direcord, lalu dimasukkan ke dalam flash disk, maka itu hanya akan menjadi Iya. satu buah flash disk ini. Ini adalah rekodnya Butika dalam 1 hari. Hmm. Nggak kelihatan kan kegiatannya tadi seharian apa? Karena Mhm. gambarnya dirubah atau dikonversikan menjadi time frame yang lebih besar. Kalau saya menonton VCD ini atau file ini, maka saya pun juga akan menghabiskan keseharian saya selama 8 jam. Sama seperti ini, lika-likunya. Nah, makanya saya bilang, kalau dalam time frame 1 hari, Hmm. kamu kan nggak tahu Butika tadi marah-marah jam berapa sih? Ya enggak. Hmm. Sekarang ini tak rubah dulu deh kamu Only. Ini kan hanya record Butika. Record dijadikan Hmm. satu. Ya kan? Kalau saya tanya, Butika, tadi Butika marah-marah sama pasiennya jam berapa? Kalau Butika Hmm. menggunakan ini, Butika tahu nggak jam berapa? Enggak. Nah, makanya kita udar. Kita bedah ke time frame yang lebih kecil. Oh, Butika itu marah-marah Hmm. sama Iya. pasien di jam 1 siang Di nih. Ada recordnya. Jadi analoginya itu seperti itu. Kenapa? Di dalam kalau saya menggunakan time frame daily, saya bingung. Butika tadi marahnya jam berapa sih? Tadi Butika makan-makan terus marah-marah jam berapa sih? Kalau saya pakai disket yang ini, saya nggak tahu Butika marahnya jam berapa. Tapi ketika saya bedah disketnya menggunakan time frame 15, oh dari video itu ada recordnya. Butika itu marah-marah di jam sekian, di jam 10,45. Sekarang sudah paham maksud saya? Hmm. Nah, gitu loh. bisa Kenapa saya menggunakan time frame 15 menit, bukan ditambah time frame terlalu daily? lagi kan. Saya hanya menggunakan time frame kecil untuk menentukan posisi saya Iya. entry. Iya, iya. Hanya untuk menentukan aja. Iya, iya. Tapi trennya itu tetap menggunakan daily. Untuk keberlangsungan pembacaan marketnya tetap menggunakan daily. Ya, jadi paham ya kenapa saya mengajarkan pattern di setiap time frame itu pasti membentuk pattern. Karena kalau kamu mau tahu keseharianmu dari puncaknya lalu lemes kamu semangat lagi. Nah,
Ketika kamu sudah berada di posisi puncak-puncak semangatmu atau double topnya dia, kamu tahu nah, pasti kamu nanti setelah semangat kamu akan lemes lagi. Ya itu maksud saya. Hmm. Kalau kamu nggak membedah lebih kecil, kamu nggak akan tahu bagaimana cara kamu melihat historinya itu bagaimana. Hmm. Nah, itulah saya selalu bilang, coba kamu cek time frame-nya dulu. Time frame yang lebih noise, yang lebih bising tuh di time frame kecil. Kalau kamu tahu daily-nya hijau, ini daily-nya hijau. Saya buang dulu ini deh. Budika, gini deh Budika. Ini hijau ya, sepakat ya hijau. Hmm. Kalau misal ketika dia hijau itu terbentuk atas berapa kali wave? Ini kan kalau di sini kan kandangnya hijau cuma satu, tapi kalau dibedah ke 15 menit, oh, jam berapa sih? Jam 22 ya. Nah, ini. Misal nih jam 22 Mei jam 9 pagi nih. Kelihatan ya. Kalau dia Hmm. hijau, lalu kamu masuk di sini, kamu tahu ini diresis kan, diresis kecilnya dia kan. Hmm. Kalau kamu masuk di sini, di 88, dia dibawa turun dulu ke 84. Kamu nyesel gak masuk ke Hmm. 88? Nyesel. Nah, karena kamu tahu setiap dia sampai ke resis, kalau dia nggak berhasil dijebol, dia pasti akan turun dulu ke MA20. Makanya, untuk melihat time frame entry itu menggunakan time frame yang lebih kecil itu yang seperti ini. Kamu tahu nih, ini sekarang posisinya di resist. Berarti kemungkinan besok dia akan turun dulu ke 87 ke MA20. Dia koreksi dulu. Dia koreksi ke sini dulu, baru dia naik lagi. Koreksi lagi, naik lagi. Ya kan? Yang namanya wave kan seperti ini toh. Ini kan kenapa dia disebut Elliott wave. Oh, Elliott impulsive wave. Wave kan pergerakan tuh. Nah, begitu. Jadi nggak usah buru-buru ngelihat ijo-ijo biarin aja. Kalau kamu bedah yang lebih kecil, kamu tahu dia posisinya di resist, ya nggak usah masuk dulu, tunggu koreksi aja. Kamu masuk 84, dia naik lagi mantul, kamu sudah cuan. Sama kayak saya kemarin, saya masuknya di sini di 86. Nih, ya toh? Ya kan masuknya sore hari tuh, sekitar sinilah, jam 14.15 nih. Saya kira di sini langsung mantul, ternyata bawa turun dulu, ya nggak apa-apa. Tapi akhirnya dia dibawa naik. Begitu. Hmm. Udah paham? Oce? Oke. Oh, tapi kalau misalnya dia kan udah ketahuan sampai di resist, tapi ternyata dia malah tambah naik, udah biarin aja ya. Biarin aja. Dia pasti bakal dibawa turun dulu. Nggak usah FOMO, nggak usah greedy. Setiap yang, karena saya udah bilang hukumnya Bollinger Band. Ya enggak. Setiap dia ditendang keluar dari garis resist atau supportnya, maka dia akan apa? Masuk lagi, ditarik Akan Enggak. ini lagi. toh akan ditendang ke MA20 nggak sih? Ya, Hmm. itu loh. Saya nggak pernah bohong nih. Dia mau nge-break resist kan. Akhirnya gagal apa? Dia bikin shadow toh. Eh, Akhirnya apa? Dia ditendang ke MA20 lagi. Nih, saya nggak pernah bohong karena saya selalu backtest. Saya selalu mengikuti technical yang saya selalu pelajari. Ini loh. Saya Kak, mengajarkan bukan atas kebohongan. Saya mengajarkan atas apa? Atas semua yang pernah saya lalui sendiri. Dibantu dengan pemahaman teman-teman saya yang lain yang lebih jago. Nah, akhirnya saya konversikan, saya ajarkan ke teman-teman yang ada di grup. Rumusnya cuma itu. MA20 udah Bollinger Band aktifin, mid BB kelihatan, cari itu. oh, MA20 itu karena mid BB.
Iya, masa kamu baru Oh. mudeng sekarang setelah berapa setengah tahun kita belajar? Masa kamu baru mudeng sekarang? Yang meninggalkan MA20 dia pasti akan mendekati MA20 lagi. Kalau kamu sudah tahu MA20-nya bergerak ke atas, kamu ambil harga rata-ratanya. Oh, kalau MA20-nya waktu jam 11 di 84, kalau dia bergerak naik-naik, maka MA20-nya akan berada di 86 atau 87. Si, jadi kan, ini MA20-nya 87, tuh kuning tuh. Hmm. Kalau waktu bearish trend MA20-nya turun, ya dia kan angkanya turun terus juga sama halnya, gitu loh. Jadi MA20 itu patokan setelah dia naik, dia gagal, dia turun, dia kuat nampung nggak? Kalau nggak kuat tampung, berarti dia akan ke lower BB. Selalu seperti itu, nggak pernah berubah. Market tuh laggingnya dijaga sama Bollinger Band. Cuman yang namanya Bollinger Band dia juga bergerak. Dia selalu berubah-ubah, tinggal kamu berintuisi. Kalau laggingnya turun, kamu bisa melihat, oh MA20-nya kemana nih? Oke, sudah Yahud. Berarti kalau sudah sampai di atas garis BB, tungguin aja dia turun lagi sampai Bet, MA20-nya. betul. Lah, emang kenyataannya kan saya juga Oke. nungguin kemarin di 86. Kalau nggak nyampe-nyampe, Nggak mungkin, nggak. Saya nggak pernah nemu saham setelah dia reject dari upper BB, dia nggak ke MA20, nggak pernah nemu saya. hmm, Kalau kamu tanya seperti itu, nggak akan pernah terjadi. Pasti terjadi. Dia pasti akan ke MA20. Apapun itu alasannya, pasti dia akan ke MA20. Karena itu hukumnya sudah jelas di market technical. Hukum teknikal itu sudah kayak jelas. ini kan angka terakhirnya itu 89 ya? Ya, kemarin pasti kursnya 89. 89. Oh, berarti nanti kalau misalnya itu kita lihat aja Miss, dia sampai ke mak 87. makanya kan besok kita lihat toh. Besok kita lihat. Kalau misal dia open gap up, kamu nggak usah masuk karena dia bikin kekosongan. Nah, setelah Gap. kekosongan kan setelah bikin gap kan pasti dia akan turun dulu. Lah, Hmm. kamu cek MA20-nya di time frame yang lebih kecil buat entry. Besok sambil kita pantau, sambil kita pelajari. Siapin RDN-nya nanti tak bimbing pelan-pelan waktu live kita. Kita buktikan besok ya, cara entry yang benar tuh bagaimana. Live di Hmm. mana? Ya kan, enggak, maksudnya besok kan aku sambil mantau market, aku sambil ngasih tahu kamu di grup gitu loh. Ih, tapi aku pergi ke daerah susah sinyal, weh. Ya, salahmu Ya, sendiri yang pergi iya kan ya nggak dirimu. apa-apa. Oh, kan Eh, yang pergi bukan aku. Berarti sombong banget. besok, Iya, wah. Pengen ku sentil ginjalnya deh. Loh, berarti ini kan besok fokusnya ke padi dulu. boleh, fokus ke padi boleh. Buat belajar cara kamu Iya buat entry. belajar. Buat Iya belajar maksudnya dulu udah. ya. Oh, oke Sambil oke. tak pantau, tak kasih tahu. Oh, ini ini bikin gap nih karena marketnya terlalu optimis kan biasanya seperti itu toh. Kalau Mm-mm. mereka sudah tahu ada hijau kan mereka terlalu optimis tiba-tiba langsung HK kan retail kayak gitu kalau ke Mm-mm. FOMO-an. Kita tunggu aja, kita sudah punya ilmu. Biarin kamu bikin gap-gap terserah. Aku tak tunggu. Tak tunggu koreksi ke MA20. Kalau MA20 sudah kesentuh, aku masuk. Itu aja, nggak usah khawatir. Berarti kalau misalnya dia besok gap up, berarti MA20-nya berarti harganya bukan di itu kan ya, pasti Lah, dia naik ya? ya betul itu. Dia pasti naik juga. Hmm. Makanya Hmm. walaupun ada gap up, MA20-nya ikut naik, antrinya menggunakan MA20. Kalau MA20-nya naik ke 90, ya kamu antrinya di 90, bukan di 87. Karena kamu Hmm. mengikutinya MA20. Hmm. Oke, paham? Ah, ah. Nah, gitu dong. Tapi terus tiba-tiba nanti dia habis gap up. Terus ternyata dia nggak jadi naik terus, tapi malah dibanting. Itu berarti kan MA-nya turun juga tuh. Gimana? Ya,
Selama dia tidak ada validasi dead cross, nggak masalah. Dead cross-nya lihatnya dari MACD tadi. Bukan. Dead Eh, cross-nya kan kamu ngelihat nanti ketika MA5 sudah nge-cross MA20, itu kan namanya dead cross. Ini loh dead cross oh, nih. Ini kan dead cross nih. Ya toh. Kalau MA-nya nggak jadi naik dan dia di cross ke bawah, itu kan namanya dead cross. Kalau ini kan namanya golden cross nih. Nah, ini golden cross namanya ya. Beda ya. Jadi nanti mm-mm. selama MA-nya belum nge-cross, ya nggak masalah. Kamu enter MA20, dia masih di rejected. Lagian dia juga apa? Dia sudah menurunkan tren naik tuh MACD-nya. Hmm. Atau enggak kalau kamu mau main bumi ya boleh. Bumi boleh. Ini time frame 15. Padi. Padi time frame 15. Padi time frame daily. Tuh, nih RSI-nya bagus, volumenya bagus. MACD-nya mau, oh, belum ada konfirmasi. Setidaknya RSI-nya dulu udah ada konfirmasi. Hijau. Nah, itu loh. Kalau kamu ragu nunggu MACD-nya Golden Cross dulu ya nggak apa-apa. Hmm. Besok nggak usah masuk nggak apa-apa. Tapi untuk Hmm. jangka pendeknya, kenapa saya ngambil padi kemarin? Ya karena saya melihat time frame 15-nya sudah mulai pembalikan. Nah, kalau kuncinya saya ya, kalau menggunakan time frame 15, saya itu selalu begini, deh. Saat sudah tahu arah pembalikan atau terjadi pattern di TF15, maka saya akan cek TF5 untuk menentukan poin entry di MA 50 TF5. Nih, baca ya. Saya sudah tahu arah pembalikan terjadi. Nih, arah pembalikan sudah terjadi kan. Terjadi pattern. Patternnya apa? Cup and handle di TF15 nih. Ini kan cup and handle. Sudah break ya dari resistnya. Dia Hmm. berada di resist. Maka saya akan cek TF5 untuk menentukan poin entry di MA50 TF5. Buka tuh TF5. Nah, nih MA50-nya berapa? 587. Maka saya akan nunggu MA5-nya turun dulu, mendekati MA20, lagi squeeze tuh lagi berkumpul. Saya akan menunggu di sekitar MA50. MA50-nya mau naik ke 88, ya saya entry di 88. Kalau MA50-nya masih 587, ya saya entry 87. Biasanya saya toleransi. Saya kasih toleransi antara 87, 88, 87, 88, 86. Itu 3 tick saya antri itu. Mana yang dikasih barang. Kalau semuanya dikasih, supportnya di 85 jebol, 84 jebol, ya tak buang dulu barangnya. Kan gitu, selalu siap waspada. Nih TF5 pun juga bikin cup, bikin handle, dia break resist. Itulah entry by pattern. Pattern itu bisa terbentuk di time frame berapapun. Saat kamu tahu ada time frame yang lebih, saat kamu tahu daily-nya sudah ada candle hijau atau pembalikan atau bahkan ada engulfing atau apa ya. Kamu cek time frame kecilnya, bagaimana konsolidasinya dia. Dia bullish membentuk pattern atau hanya sekedar tipu-tipu. Nih, kenapa saya bilang ya time frame, kenapa Zul? Kalau semuanya nih, misal entry-nya tuh pakai average harian gitu kan. Average hariannya Bu Padi kan kemarin 86 toh. Heeh. Terus aku biasanya kalau konyol ya udah masuk 2 tick di bawah
average harian tersebut itu salah gak sih? Salah, salah Oh, Zul. banyak. Karena gini, konsep averaging harian tuh bukan seperti itu Zul. Konsep averaging harian aku tahu kok maksud kamu. Aku sering menggunakan itu dulu. Konsep averaging harian adalah ketika VWAP atau volume wake eh, entering price-nya, volume wake entering price-nya itu close di bawah averaging daily, bukan di atas averaging daily. Misal, contohnya, kita buka time frame daily. Kamu sudah tahu padi kemarin averaging daily-nya berapa? 86. Mm-mm. Sedangkan close-nya berada di berapa sekarang? 89. 9. Ya. Berarti orang yang beli kemarin rata-rata sudah pada cuan belum? Sudah. Lalu orang yang rata-rata beli kemarin berharap harganya turun nggak? Enggak. Maka dari itu kamu nggak akan dapat di harga 86 lagi. Kecuali kecuali ya, 13 April 2026. Contoh aja ya, contoh. Ya atau enggak ini deh, yang paling enak. Karena ini inverted hammer ya. Ini juga inverted hammer. 12 Februari. Ada kenaikan sebesar 10%. Nah, dia bikin gap sih. Saya agak susah contohnya. Hmm. Nah, Ya ini aja. enggak kudu di padi lah. Apa-apa sing anu apa ya? Dewa, dewa enggak ada. Saya saham gorengan ini Belvin apa ya? Sing kemarin Itu sekarang D apa? Devi apa ya? Devi, Diva. Diva. Nah, ini. Eh, ya ini deh. Tak ilangin dulu. Nah, ini biar gampang. Saya tahu kok sing untuk maksud dulu. Contoh candle 4 Mei ini dulu. Openingnya kan di 154, ya enggak? Opening Betul. 154, dia dibawa turun dulu ke 151, lalu Mm-mm. dia dibawa naik, saya tak kasih tanda aja biar gampang. Opening 154, terus lowernya dia ada di 15 151. 150 deh, apa 150. Haggesnya dia berada di 198. Mm-mm. Close-nya dia berada di 159. Kelihatan ya? Mm-mm. Menurut kamu, averaging daily-nya Diva berada di berapa? Kira-kira aja. 165 misal. Nah, 165. Berarti averaging daily lebih besar daripada close daily, Price-nya. close Heeh. price-nya, iya kan? Berarti secara harfiah pada hari itu tanggal 4 Mei itu banyak yang cuan apa banyak yang nyangkut? Nyangkut. Nah, itu adalah ketika kamu membaca hari itu, daily-nya banyak yang nyangkut, lalu close price-nya di bawah averaging daily, itu baru kamu boleh masuk sore hari di close-nya dia. Oh, Jadi it- masuknya kamu tuh di bawah averaging daily, ketika close marketnya berada di bawah averaging daily. Karena apa? Karena ketika hari itu banyak yang nyangkut, otomatis akan banyak yang melakukan averaging down. mm-mm. Dan terbuktilah dia dibawa naik, kamu sudah dapat harga 59, 159, kamu bisa TP lagi di 190. Itu namanya VWAP, volume weight election price namanya. Menggunakan permainan averaging rata-rata harian. Jadi kuncinya kalau kamu mau bermain menggunakan harga rata-rata harian, kamu harus pastikan bahwa harga rata-rata harian itu lebih tinggi daripada price close-nya dia. Oh, Jadi price close-nya tidak boleh lebih tinggi daripada averaging harian. Kalau price close-nya lebih tinggi, otomatis
hari itu masih banyak yang cuan. Oh, begitu. Jadi dia yang cuan tidak berharap marketnya untuk diturunkan. Mak Ya, heeh. oke, paham? Iya, Ya, jadi hati-hati kalau kamu mau menggunakan metode strategi seperti itu. berarti VW EP itu bisa jadi bagian dari rumus BSJP. Iya enggak? Hmm. Nih, VWAP nih. VWAP itu adalah harga pergerakan rata-rata volume hariannya dia. Sesuai kan dengan apa yang saya bilang tadi, ini Ji. rata-rata pergerakannya kan di sini tuh. Mm-mm. Kok nggak bisa digeser ya? Pokoknya di sini lah. Sorry, sorry, sorry. Kok ini sih? Ini loh lah. 160 nih. Nih di kandelnya kelihatan nih. Ini VWAP itu menentukan rata-rata ini. VWAP. Kayak astagfirullahaladzim. Kenapa kata itu indikator? Ini indikator, tapi ini belum bisa saya ajarkan. Saya gunakan itu untuk menyopet. Saya hanya menggunakan dua. Saya itu punya setup. Nih, Oh, bentar-bentar. saya kan punya setup nih di kanan nih day trade ya. Ini kan untuk melihat daily. Tapi Mm-mm. tak hapus saja. Saya tuh punya setup. Nih, tak open layout. Namanya sniper entry. Indikator yang saya gunakan itu cuma dua. Nih. Garis merah ini adalah EMA exponential moving average EMA 20 sama VWAP tok. Ini aku kalau nyopet itu pakai ini. Ya, Jadi tapi itu expert. ini hanya untuk expert ya. Saya nggak mengajarkan dulu. Saya nggak mengajarkan. Tapi kenalan boleh kan? Kenalan boleh. Jadi VWAP ini digunakan konsepnya adalah dengan EMA 20 saya gunakan untuk menyopet. Mm-mm. Nah, itu cari momentum seperti ini loh nih. Saya tarik apa, diagonalnya nih. Saya tuh cari momentum kayak gini. Nah, di sini. Saat yang masih di Golden Cross, ditambah harga melakukan break atas VWAP, lalu EMA 20-nya cross VWAP, maka dia akan menjadi uptrend sebentar. Nah, saya nyopetnya tuh kayak gini tok. Dari sini ke sini tok wis. Paling ya nggak sampai 32% di sini. Saya cari 18%. Saya entry di sini. Selama harga berada di atas VWAP, dia turun retest reclaim ya. Ini saya baru masuk di sini. Di Kita sana reclaim apa lagi astagfirullahaladzim. makanya ini expert. Saya nggak mengajarkan dulu, saya cuma ngasih tahu. Reclaim itu namanya dia nge-break support, lalu dia mantul lagi itu namanya reclaim. Saya nggak ngajarin kepada kamu sama Butika apalagi ya, jangan ya. Ini saya permainannya cepat. Ini saya cuma main kadang cuma 1 sampai 2 jam tok. Nah ini saya entry, saya TP. Saya masuk di 117, 126 tak TP. Dia reclaim lagi turun, 121 masuk, 127 TP. Gitu terus saya mainnya itu. Selama Tuh harga Butika masih dengerin Butika mainnya kayak gitu terus Butika kita mainnya kelamaan. ya. Ini belum belum saya ajarkan dulu. Saya kombinasinya cepat soalnya ketika saya membaca ADX, RSI, MACD dan volume bareng-bareng ya dalam satu timer jebret 5 menit tuh. Saya baca cuma paling 10 detik kan. Oh ini sudah bagus, 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 bagus. Saya tembak jebret. Saya tunggu 5 menit ke depan. 5 menit ke depan sudah reclaim di sini. Saya entry, saya HK, masuk PP di sini. Dia nunggu turun lagi. VWAP jadi support kuat. Dia mantul, saya tembak lagi HK. Saya TP lagi di atas VWAP. Ketika harga sudah menembus atau dead cross menembus VWAP, udah saya biarin dulu trennya turun. Sama kayak halnya gini. Sini loh, saya masuk 124 keluar 134. Itu cepet banget saya. Saya nyopet. Makanya indikatornya ini. Makanya setup ini selalu saya simpen. Kalau kamu jangan dulu nih pakai day trade dulu. Ya.
Paham? Ada Sudah, pertanyaan? sudah. Jadi begitu, tidak bisa diterapkan ke semua emiten. Betul, betul sekali ya. Jadi jangan jangan menerapkan semuanya yang kamu tahu atau satu setup itu kepada semua emiten tuh nggak gitu ya. Semua punya alasan, semua punya technical masing-masing, semua punya setup masing-masing. Jadi semua itu punya rumusnya sendiri-sendiri. Kamu mau menggunakan ini ya hanya untuk ini. Kan sama halnya ketika kamu memasak ya. Kamu nggak bisa kan masak rawon menggunakan bumbu sop kan? Ya nggak? Apakah akan Mm-mm. jadi menjadi rawon? Enggak toh? Enggak. Nah itu makanya setiap bumbu-bumbu itu punya kepentingannya masing-masing. Kamu masak gulai ya menggunakan kunir, kunyit. Kamu masak rawon menggunakan jinten, menggunakan nganu. Ya enggak? Betul enggak? Nah, Mm-mm. itu saya itu juga bisa masak loh. Tapi hanya membaca resepnya. Kalau masaknya nggak bisa. Aku tuh bisa masak. Yang susah itu menyelaraskan rasa masakan dengan lidah manusia-manusia. Berarti ya kamu nggak bisa masak. Loh, masak tuh gampang, yang susah kan itu. Yang susah rasanya enak ya susah ya. Enggak perkara rasanya enak, menyelaraskan. Ingat. Aduh, aduh. Jadi pokoknya secara garis besar saat kamu tahu trennya mulai berubah, kamu cek time frame yang lebih kecil. Sama halnya ketika kamu mau swing, kamu harus cek monthly-nya dulu. Monthly-nya sudah selesai bearish apa belum atau sudah rejection-nya sudah selesai. Kalau dalam monthly kan kamu tahu dari tanggal 1 sampai 30. Berarti kalau hari ini belum sampai ke tanggal 30 maka monthly-nya belum selesai. Ya enggak? Karena pembacaannya 1 bulan toh. Sama Mm-mm. halnya ketika weekly. Ketika kamu sudah membaca weekly, tapi membacamu di hari Rabu, kamu tahu weekly-nya masih bearish. Ya kamu belum, jangan masuk dulu, kamu tahu. Karena, oh 1 minggu ini masih mau bearish dulu. Sama halnya ketika daily kamu tahu sedang bearish, kamu mau masuk ya jangan dulu karena kamu tahu daily-nya masih bearish. Kalau ada rejected, kamu cek time frame yang lebih kecil. Kalau kamu mencopet, ya kamu pakai time frame yang lebih kecil. Kalau ada keramaian di situ. Selain itu, bahkan kayak apa sih? Saya sendiri ya, ini saya sendiri nih. Sehebat-hebatnya saya menggunakan setup time frame kecil buat nyopet. Saya itu hanya bermain kepada emiten-emiten yang sering saya mainkan aja. Misal, kalau saya kan punya banyak screener gitu. Saya cari tuh screener. Ketika screener saya muncul, saya pun juga nggak semuanya masuk. Saya pilah-pilah. Yang biasa saya mainkan baru saya cari poin entry-nya. Karena apa? Yang pertama sekali lagi, saya kenal bandar market maker-nya. Tahu caranya dia bermain seperti apa. Dia sekali diangkat bertahan apa enggak. Kan ada yang bandar seperti ini kan bikin shadow-shadow panjang. Setelah dinaikin, didam ke bawah lagi. Dinaikin, didam lagi ke bawah. Dinaikin, didam lagi ke bawah. Nah ini, kalau kamu sudah tahu polanya, ada shadow-shadow panjang gini. Manfaatin shadownya. Kamu entry, ketika sudah ketemu shadow di pucuk, kamu TP. Karena kamu tahu, kalau dia sudah di pucuk, dia bakal dibanting lagi ke bawah. Sering terjadi. Itulah namanya kamu belajar dari masa lalu. Belajar dari history. Kayak kemarin waktu Kota sama MDIA, waktu running-runningnya, itu saya nggak berani masuk langsung tuh nggak. Walaupun dia keluar di setup saya, tapi saya nggak berani karena apa? Saya belum pernah main di Kota sama MDIA. Mainnya ketika saya sudah tahu ada likuiditas besar, baru saya masuk ke situ. Ya, Jadi muter-muter aja tuh di beberapa emiten yang wis kenal. ya iya dong. Saya harus kenalan dulu dong sama emitennya. Dulu ya saya pernah diajar sama Obat ya. Apa emiten obat namanya? Ya, ini emiten obat Brigita Bio Farma Teknologi nih. Saya tuh pernah diajar di sini 2 kali loh, asem macam. 'Em. 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 'Em.
Lu habis pembagian dividen tau obat. Oh. Terus, Ya pokoknya gitu. Eh mau niatnya mau nyopet, dia bukan udah bikin pattern tangga ya, naik pelan-pelan bagus itu toh. Tahu-tahu jam 11 siang saya mau masuk karena volumenya udah oke kan. Kayak mm, antri. Antrinya sih ya dia belum arah, dia baru naik 12%. Dia baru naik 12%, saya masuk di support MA 20. Tahu-tahu dibanting sampai ARB jebret. Mau diar aku gak kenal bandari. Mati aku dikunci. Dia langsung tak cut loss toh. Dulu. Sama kayak Dewa kemarin, saya sudah merasa saya setupnya benar, saya sudah masuk di support. Hmm. Di support MA nih, 200. kalau semuanya kasusnya kayak Enzo ini, Oh ya, Enzo, Enzo jangan kasar-kasar ya kalau main di situ ya. Ini dia jadi doji nih. Ini dia masih dijaga super trennya nih. Kalau mau nyicil-nyicil boleh. padahal aku antri udah cantik tau di 80 berapa? Dikasih kamu. 87. Ini kan aku Dapat. membawa uang 100.000 punya adikku di sini nih, tak masukin Enzo. Rak, rapopo. Iya, mau And aku pokoknya jangan keluar dari kita ya. Enzo itu mainan isi bos saya ya. Jadi kalau mau ikut ya jangan sopan. yang sopan, jangan haka-haka, jangan biarkan dimainkan sama isi bos aja. Kita ngikut aja. Ya Nah, semoga besok cuan bisa masuk Enzo. kalau padi mas saya sudah cuma. Sombong banget aku nyangkut semuanya di 1, 2, 3. Santai nanti 1, 2, 3 tak TP kok tenang aja. 1, 2, 2 tak TP nanti. Ih, Biar turun sombong. lagi ke 115. Nanti aku ambil lagi. Enggak loh, Itu. aku udah pasang sel itu 129. Pokoknya harus sampai 129 dulu. Padi. Padi itu rencananya besok saya mau nambah ya. Saya mau nambah di 87 atau 88 atau 86 lagi kalau dapat apa. Saya mau nambah di padi. Saya mau nambah besok. Ini Besok. ini esip esip Esip, esip, esip itu bisa ke 300 loh. kata siapa? Ehm, Nih, esip close-nya di 135. mm-mm, Average-nya 142. mm-mm. Kalau semuanya pakai tadi apa? BBAP WVAP berarti tandanya berat, berarti bisa dong. boleh. Tapi ingat ya, lihat Zul, MA 50-nya masih jauh Zul. Terus yuk, Dijaga-jaga kalau kamu mau ambil barang, tes dulu. Karena MA-nya itu masih, ya itu. Ini MA 5 habis nge-cross MA 20, dia di reject kan nggak bisa jebol kan. Dia mau enggak dia mau jadi engulfing nggak jadi tuh. Makanya enggak. hati-hati. Kalau saran saya sih tunggu ke MA 50 dulu aja, nggak usah buru-buru. Cari yang benar-benar sudah disupport dan bisa ambil, ya itu boleh. Emang dia kurang support ya? Lah ini MA 50-nya masih jauh kok. 167 sih. Kalau level 15-nya tuh. Kan. Ini tahun ini tuh nggak jadi tahunnya Pak PP Pak gimana sih? Iku lah. Wis, ini belajarnya kita selesaikan dulu ya. Recordnya tak matiin dulu. Kita bincang-bincang deh.